Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang konsep penghasilan atau pendapatan. Kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri adalah Nancy, Saya Nisba Agatha Sapan. dan ada teman kami Alwin Farmasi. Perkenalkan, nama saya Alwin Farmasi. Meitin Celara. Perkenalkan, nama saya Meitin Celara. Dan Syarul Budiman. Kenalkan, saya Syarul Budiman Halim. Langsung saja kita masuk ke materinya. Selamat menyaksikan. Pengertian penghasilan. Menurut PSAK 23, penghasilan dapat didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pengertian pendapatan. Menurut PSAK 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dan dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang berasal dari kontribusi penanam modal. Menurut PSAK 23, pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antar entitas dengan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon usaha atau rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Kemudian nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antar pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nelson Lam pada tahun 2014 menyatakan bahwa pendapatan diukur pada nilai wajar dari pembayaran diterima atau dapat diterima dalam pencatatan jumlah dari banyaknya potongan dan potongan harga yang ditentukan oleh entitas. Entitas biasanya menentukan jumlah dari pendapatan yang muncul pada transaksi yang merujuk pada perjanjian antar entitas dan pembeli atau pengguna dari aset. Harahap 2011 menyatakan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi. Menurut PSAK nomor 23, jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasikan secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Kemudian ada poin-poin. Hasil transaksi dapat diestimasikan secara andal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi. Poin pertama yaitu jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Kemudian poin kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Kemudian poin ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Dan poin yang terakhir, biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya yang untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Kemudian menurut Pawan, jurnal EMBA, selama ini ada dua pasar pengakuan dari pendapatan, yaitu actual basis, yaitu mengaku pendapatannya pada saat periode terjadinya transaksi pendapatan. Dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui dapat pada saat kejadian walaupun kas belum diterima. Kemudian yang kedua, cash basis, mengakui apabila pendapatan yang hanya diperhitungkan berdasarkan penerimaan pengeluaran kas dan penjualan barang atau jasa hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan langganan diterima.
Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 23 mengenai pengungkapan pendapatan, entitas harus mengungkapkan yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Yang kedua, jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dan dividen. Dan yang ketiga, jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan. Pendapatan disajikan dalam laporan laba rugi dan pendapatan konferensif lainnya. Tujuan dari laporan laba rugi dan pendapatan konferensif salah satunya adalah untuk mengetahui rincian penghasilan, yaitu pendapatan dan keuntungan. Berikut adalah contoh penyajian dari laporan laba rugi dan pendapatan konferensif lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami hingga selesai. Semoga bermanfaat.